berkat-Nya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, jadi tuntunan dan pengajaran dari-Mu. Dalam hidup
tinggal manut kok wae. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Apabila ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila pada pagi hari ini kembali Tuhan pertemukan kita untuk kita dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Nya. Sekarang waktunya untuk kita mendengar isi hati Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini saya beri judul menyalahkan diri sendiri. Saya sebagai gembala sidang lebih dari 30 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Hampir boleh dibilang 100% kalau ada orang konseling kepada saya, selalu tidak pernah ada yang mengatakan, Pak, saya memang salah. Boleh dikatakan tidak pernah ada. Selalu yang salah siapa, saudara-saudara? Orang lain yang salah dan bahkan disalahkan. Padahal belum tentu orang lain itu salah. Bisa saja kitanya yang salah, ya. Apalagi kalau ada sepasang suami istri bertengkar. Pasti yang disalahkan pasangan hidupnya. Tidak pernah introspeksi kepada diri sendiri. Apakah benar pasangan saya yang salah atau memang saya yang salah? Oleh karena itulah maka pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Yirmiyahu atau kitab Yeremia pasal yang ke-26 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Yirmiyahu pasal 26 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 saya akan baca demikian bunyinya. Para imam dan nabi serta semua umat mendengarkan Yirmiyahu atau Yeremia yang sedang mengatakan perkataan ini di dalam bait Yahweh. Dan terjadilah
ketika Yirmiyahu telah selesai mengatakan semua perkataan yang telah Yahweh perintahkan untuk mengatakannya kepada semua orang, para imam dan para nabi serta semua orang menangkapnya dengan berkata, "Engkau pasti akan mati. Mengapa engkau bernubuat dalam nama Yahweh dengan mengatakan, bait ini akan menjadi seperti Shilo, dan kota ini akan menjadi tandus tanpa penduduk?" Dan semua orang telah dikumpulkan melawan Yirmiyahu di bait Yahweh. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yirmiyahu itu berbeda dengan nabi-nabi yang ada pada saat itu. Jadi perlu saudara ketahui bahwa pada zaman para nabi itu bukan hanya nabi-nabi yang menulis kitab suci saja, tetapi ada banyak nabi-nabi yang tidak menulis kitab suci, dan ada banyak juga tulisannya tetapi tidak masuk kanon di dalam kitab suci kita. Tetapi yang jelas pada saat itu ada banyak sekali nabi selain Yirmiyahu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yirmiyahu itu berbeda di antara para nabi dan para imam yang bernubuat. Semua bernubuat tentang bait Elohim, semua bernubuat tentang Yerusalem, dan semuanya mengatakan baik-baik saja. Hanya Yirmiyahu yang menubuatkan berbeda dengan yang lain. Hasilnya apa? Dimusuhi, saudara-saudara. Ketika saya membaca kitab suci ini, saya ingat ketika awal sekitar tahun 2000, saya disingkirkan secara ofisial karena saya memberitakan berita yang berbeda dengan para pendeta yang lain. Bagi saya tidak masalah. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu kebenaran firman. Nah, sekarang ini banyak orang tidak berani menyampaikan kebenaran. Takut dikucilkan, takut diperlakukan seperti apa yang Yirmiyahu lakukan. Hal yang kedua, di sana Yirmiyahu menubuatkan rumah Elohim akan runtuh seperti di Shilo. Keadaan jadi tandus, nubuatan jadi tidak ada. Pada intinya, Bapa Yahweh meninggalkan bangsanya sendiri. Ini sangat ironis sekali, saudara-saudara. Dan ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih. Tetapi kalau sampai orang yang sudah dipilih ditinggal oleh yang memilih, ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Dan seringkali orang tidak sadar kalau dirinya sudah ditinggalkan oleh pemilihnya, yaitu Bapa Yahweh. Dan ini sangat mengerikan. Saya ingat apa yang diucapkan oleh Om Pen beberapa waktu yang lalu tentang istilah murtad, meninggalkan agama. Beliau katakan lebih baik saya meninggalkan agama daripada Tuhan meninggalkan saya. Ini yang harus kita pegang, saudara-saudara. Apa manfaatnya saudara disayang oleh banyak orang, tetapi saudara tidak disayang Tuhan? Tidak ada gunanya. Dan apa yang saya sampaikan sampai tanggal 17 Agustus itu merupakan hari kehancuran saya secara spiritual pada saat itu di dalam pelayanan. Ini semata-mata karena kebenaran. Dan Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya. Maka saya tidak pernah takut untuk menghadapi apapun juga. Seperti Yirmiyahu, para imam dan para nabi menubuatkan sebaliknya. Tetapi Yirmiyahu justru menyampaikan tentang
Yahweh meninggalkan umat pilihannya, termasuk bait Elohim yang seharusnya Yahweh ada di sana, tetapi Yahweh tidak ada di sana. Kita berkumpul bersama-sama, kita beribadah bersama-sama. Apa yang kita harapkan dari ibadah ini? Tentu saja kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dan di dalam peribadatan kita. Betul, saudara-saudara? Untuk apa kita ibadah kelihatannya benar, kelihatannya baik, tetapi Tuhan tidak ada di situ? Percuma juga, sia-sia kita membuang waktu. Saudara pagi-pagi seharusnya masih bisa beristirahat, saudara bisa tetap ngorok, dan mungkin saudara juga bisa bermimpi mimpi yang indah. Tetapi pagi-pagi dalam cuaca yang dingin seperti hari ini, saudara harus meninggalkan ruangan tidur saudara, saudara harus mandi, saudara harus berangkat beribadah bersama-sama. Ini kerinduan kita. Tuhan Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi ada bersama dengan kita. Kalau tidak, ngapain kita? Capek, saudara-saudara, ya. Dan yang luar biasa dari apa yang saya tadi sampaikan, ayat 9 mengatakan, mengapa engkau bernubuat dalam nama Yahweh dengan mengatakan bait ini akan menjadi seperti Shilo? Jadi seolah-olah nubuatan Yeremiyahu ini dipersalahkan karena tidak memberkati. Dan itu sama saja dengan menyalahkan diri sendiri. Karena sebagai nabi, dia seharusnya bertanggung jawab terhadap bangsa pilihannya. Seperti saya secara pribadi, secara spiritual, saya bertanggung jawab di dalam kehidupan saudara. Penderitaan saudara adalah penderitaan saya, kebahagiaan saudara adalah kebahagiaan saya. Jadi saya merindukan tidak ada satupun di antara kita, khususnya jemaat gereja pemulihan firman Surya kebenaran, hidup di dalam kesulitan dan penderitaan. Karena itu menjadi penderitaan di dalam kehidupan saya. Saya sudah memposisikan diri saya secara pribadi sebagai orang yang menjadi tudung rohani di dalam kehidupan saudara. Jadi saya rindu kita bertumbuh bersama-sama, kita mengenal Tuhan bersama-sama. Di sini dikatakan, dan kota ini akan menjadi tandus tanpa penduduk, dan semua orang telah dikumpulkan melawan Yeremiyahu di bait Yahweh. Dengan kejadian ini saya ingat dulu sebelum saya disingkirkan, saya juga diperlakukan hal yang sama, saudara-saudara. Tetapi bagi saya no problem. Karena apa? Karena saya membawa keluarga. Bicara soal nama Tuhan itu bukan bicara sekedar nama, tetapi berbicara juga tentang otoritas dan keselamatan. Dan saya tidak mau keluarga saya binasa. Lebih baik saya seperti Yehosua yang mengatakan, kalaupun semua orang beribadah kepada sesembahan lain, maka aku dan seisi keluargaku, kami hanya akan menyembah kepada Yahweh Elohim. Tentu saja yang dimaksud di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini ada banyak sekali orang mengaku dipakai Yahweh, bahkan memakai nama Yahweh. Ini seperti yang ada di dalam kitab Yeremiyahu. Nah, di dalam kehidupan sekarang ini banyak orang mengatakan saya dipakai Tuhan, nggak perlu pakai nama Yahweh, mujizat dan berkat ada di situ. Padahal kalau saya berbicara tentang mujizat, orang di luar kekristenan banyak yang bisa melakukan mujizat. Dan kalau berbicara tentang berkat, di luar orang Kristen yang kaya raya banyak. Karena orang selalu mengidentikan yang namanya berkat selalu arahnya kemana? Uang. Padahal berkat itu tidak semata-mata berbicara tentang uang.
Jujur saya katakan, saya adalah orang yang berbahagia di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena sekarang saya bisa melayani saudara, bisa menggembalakan saudara dengan cara yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati saya. Dulu enggak bisa, mau begini begitu enggak bisa. Dulu saya pernah digerakkan Tuhan untuk menyampaikan seminar tentang seksologi. Seksologi itu ilmu tentang seks. Ketika saya ngomong sama majelis-majelis yang berkedudukan tinggi itu, saya akan menyampaikan firman untuk anak-anak muda tentang seksologi. Apa? Pak Yakub mau ngajari seks? Loh, yang mau ngajari seks apa? Seksologi kan bukan ajaran untuk melakukan hubungan seks. Ya sudah, enggak boleh ya enggak apa-apa. Hasilnya apa? Banyak yang menikah kecelakaan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini ada banyak sekali orang mengaku dipakai Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan yang mana yang memakai mereka? Jujur saya katakan, saya bangga bisa mengembalakan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah jemaat yang taat, tunduk, dan takut akan Tuhan. Untuk bisa masuk melangkahkan kaki beribadah di tempat ini, kalau orang yang memahami ini satu pengorbanan yang luar biasa, dan saya menghargai itu. Pertama, saudara akan dicap. Cap yang seringkali muncul apa, saudara-saudara? Sesat, gereja sesat. Padahal kalau diajak adu argumentasi di mana sesatnya, mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran itu. Pokoknya sesat. Jadi dengan saudara bisa melangkahkan kaki sampai ke tempat ini, saya sangat mengapresiasi. Saya menghormati keputusan saudara, karena saudara sudah berani menanggung resiko diperlakukan negatif atas orang lain. Dan itu sangat membanggakan saya. Artinya saudara punya prinsip untuk berpegang kepada kebenaran seperti prinsip saya. Banyak orang mengaku dipakai Tuhan, bahkan memakai nama Tuhan. Ada salah satu contoh, kita membuka di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-16, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Maka Korah, anak Yishar, anak Kehat, anak Lewi, serta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On, anak Pelet, anak-anak Ruben, mengambil tindakan, dan mereka bangkit ke hadapan Mose bersama orang-orang dari Bani Israel. 250 pemimpin jemaat itu yang dipilih dalam pertemuan, orang-orang yang ternama, orang-orang hebat, orang-orang pinter. Lalu mereka dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon, dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus, dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaah Yahweh? Siapa yang mengangkat Mose? Memang dia mengangkat diri sendiri. Dia diangkat oleh Yahweh sendiri untuk membawa bangsa pilihannya dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Dan Mose mendengarkan, lalu tersungkurlah dia pada mukanya. Ketika saya membaca ini, saya ingat detik-detik sebelum saya disingkirkan. Bagi yang ikut sejak zaman gereja lama, saudara ingat bagaimana saya diminta untuk ikut rapat pengurus gereja, majelis gereja. Sebelum rapat, makan-makan dulu. Ya, ini biasanya kan rapat dulu, baru selesai, baru makan. Ini enggak, dibalik. Kasih makan dulu yang kenyang. Setelah itu apa yang terjadi? Di situ saya dibantai habis-habisan, saya dikeroyok puluhan orang. Hal sekecil-kecilnya dipermasalahkan. Yang lucu, Pak Yakub katanya pendeta kok keluar masuk mall.
Itu salah, saudara-saudara. Jadi pendeta itu harusnya keluar masuk hutan, tidak boleh keluar masuk mall. Bu Yakob pergi ke pasar kok pakai kulot, itu juga salah. Jadi harusnya pakai long dress. Lucu kan kalau gitu? Pokoknya ada saja. Dan disebutkan kalau saya tidak salah ingat ada 14 kesalahan fatal yang saya lakukan. Tapi bagi saya no problem, tidak masalah. Lebih baik disalahkan manusia daripada disalahkan Tuhan. Jadi ini adalah orang-orang yang menjual nama Tuhan, padahal punya motivasi jahat untuk keuntungan pribadinya. Saya ketika Om Pen baru pulang dari Tangerang kemarin, saya benar-benar terkejut, saudara-saudara. Kenapa? Beliau sama saya kan terbuka sama sekali. Apa saja beliau ceritakan kepada saya. Om Pen ini sudah berkali-kali mau dimanfaatkan orang, tetapi kali ini agak kasar pemanfaatannya. Diajak kerjasama pelayanan, tetapi tujuannya hanya untuk mencari uang, mengatasnamakan Roh Kudus lagi. Roh Kudus berbicara kepada saya untuk Anda menyampaikan nomor rekening Anda. Setelahnya mau diminta berbagi. Wah, ini tidak benar, saudara-saudara. Ini mengatasnamakan Roh Kudus dan itu berbahaya di hadapan Tuhan. Saya sangat bersyukur Om Pen tidak terpengaruh tentang hal ini. Dan sejak awal memang saya sudah katakan bahwa ada banyak orang-orang yang akan memakai nama Tuhan. Dan saya sering mewanti-wanti kepada beliau. Saudara bisa melihat YouTube-nya Om Pen sekarang. Dalam satu hari subscriber itu bisa lebih dari 1.000 orang. Ini luar biasa sekali. Saya saja kalah banyak. Dan bagi saya tidak masalah. Artinya saya mengucap syukur kalau Tuhan pakai beliau. Tetapi saudara-saudara, yang sangat mengerikan adalah mengatasnamakan Tuhan. Ada satu ilustrasi. Ilustrasi ini cukup menggelitik saya tentang kebenaran dengan kebohongan. Ada dua orang, yang satu kebenaran, yang satu kebohongan. Mereka berdua berjalan bersama-sama dan berdialog di tengah jalan. Dalam dialog itu, kebohongan melihat ada sumur yang airnya jernih. Kebohongan mengatakan hari ini sangat cerah, hari ini cuaca indah, betul ya? Lalu kebenaran mengatakan iya betul. Lihat, di depan ada sumur yang airnya jernih dan rasa airnya agak manis. Bagaimana kalau kita mandi bersama-sama? Sebetulnya kebenaran ini sudah mulai mencurigai, karena yang namanya kebohongan itu selalu apa yang disampaikan adalah bohong. Tetapi kebenaran dengan ketulusannya mau diajak mandi bersama dengan kebohongan, maka mereka menanggalkan pakaiannya. Masing-masing nyebur ke sumur itu. Sumurnya agak lebar, seperti kolam agak besar begitu. Akhirnya mereka mandi bersama-sama di situ. Tiba-tiba, saudara-saudara, kebohongan ini langsung keluar dari kolam, kemudian memakai pakaian kebenaran. Kemudian kebohongan segera melarikan diri dan meninggalkan kebenaran tetap di dalam sumur. Ketika melihat hal itu, kebenaran langsung keluar dari air sumur itu. Dia mengejar kebohongan. Apa yang terjadi? Banyak orang melihat kebenaran dalam keadaan telanjang, dan semua orang mencibirkan bibir terhadap kebenaran yang tidak mengenakan pakaian. Maka kesempatan yang paling baik dilakukan oleh kebohongan. Mereka pergi ke berbagai tempat
untuk menyampaikan kebenaran, tetapi hanya pakaiannya saja kebenaran. Sesungguhnya dalamnya adalah kebohongan. Ini yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia. Kebohongan-kebohongan yang dikemas sedemikian rupa membuat orang jadi kagum akan kebenaran yang disampaikan. Padahal apa yang disampaikan bukan murni kebenaran, tetapi kebohongan yang dikemas dengan kebenaran. Bisa dipahami saudara-saudara? Ini yang sekarang sedang terjadi. Banyak orang berdoa, banyak orang melayani, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan, tetapi dalam realitasnya itu hanya kebohongan belaka. Berapa banyak hal ini terjadi di mana-mana tempat, saudara-saudara. Dan yang mengerikan, orang lebih mendengarkan kebenaran hanya kemasannya saja, padahal dalamnya penuh dengan kebohongan dan dusta, saudara-saudara. Karena itu saya menyampaikan firman pada pagi hari ini, jangan sampai saudara mau tunduk terhadap kebenaran yang adalah kemasan dari dusta atau kebohongan. Hal yang berikut dari kitab Bilangan 16 ayat 1 sampai yang keempat. Kenapa mereka mengintimidasi Mose atau Musa? Karena mereka merasa pintar dan senior sehingga melecehkan Mose. Ini sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya dan polanya tidak pernah berubah, karena itu cara kerja setan, saudara-saudara. Dulu saya banyak digurui. Bahkan setelah mengenal nama Bapak Yahweh pun masih ada orang yang akan nyetir saya. Bukan berarti saya tidak mau disetir, saudara, jangan salah pemahaman. Saya siap untuk menerima input dari saudara. Kalau input itu baik, sesuai dengan visi dan misi gereja, kenapa tidak saya mengikuti saran dan input saudara? Tetapi kalau input itu tidak sesuai, saya akan renungkan dan mungkin perlu dipending dulu. Sampai dulu saya pernah mengatakan, sudah gini saja, daripada kamu selalu mendikte saya, termasuk kalau ada orang konseling, orang ini harus tahu apa yang dikonselingkan. Ya tidak mungkin dong, saudara-saudara, itu rahasia pelayanan. Karena itu kalau ada di antara saudara yang konseling dengan saya, jangan khawatir, rahasia ada di tangan saya. Bu Yakub pun tidak akan ngerti. Karena kalau ada orang konseling, kemudian Bu Yakub nanya, saya bilang, oh itu urusan keluarga misalkan. Bu Yakub tidak akan mengejar model seperti apa, tidak, karena beliau tahu ini adalah rahasia pelayanan. Jadi kita harus hati-hati, saudara-saudara. Jangan kita ini terkecoh dengan kebenaran, tetapi sebetulnya itu hanya kemasannya saja. Berjubahkan kebenaran, berpakaian kebenaran, padahal penuh dengan kebohongan dan dusta. Tetapi anehnya ini yang justru disenangi oleh orang. Saya bersyukur, saya bangga juga Om Pen tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang kemarin itu. Dan kalau beliau diberkati, ya saya ikut bersyukur. Puji Bapak Yahweh, memang sudah waktunya. Kan beliau sering bersaksi bagaimana saya mendidik beliau untuk depend on Yahweh, bergantung mutlak, orang Jawa katakan pasrah bongkoan terhadap Tuhan. Kalau kita itu pasrah bongkoan, depend on Him, kita berharap hanya kepada Dia, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau saudara berharap kepada saya, saudara akan kecewa sekali waktu ketika apa yang saudara inginkan tidak terrealisasi melalui kehidupan saya. Tetapi kalau saudara bergantung mutlak kepada Bapa Yahweh, Dia Yahweh Yiret yang tidak pernah mengecewakan kita. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, Dia siap untuk memenuhi. Kebutuhan dengan keinginan itu sama enggak?
Beda. Kalau kebutuhan itu memang saudara sedang membutuhkan. Kalau keinginan sebetulnya ini termasuk sekunder, bukan primer. Yang terpenting bukan. Orang yang sukses adalah orang yang dalam doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Bukan semata-mata berbicara soal materi. Sekali lagi, kalau saudara memikirkan kesuksesan dan keberhasilan berdasarkan materi, saudara sudah terkontaminasi pikirannya dengan pikiran yang salah. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kita. Kitab suci katakan dia tidak mau berhutang kepada umatnya. Jadi yang terpenting seperti ini apa? Introspeksi diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita, coba kita belajar untuk menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak perlu kita mencari kambing hitam atau kambing putih. Salahkan diri sendiri, kenapa Tuhan hal ini terjadi? Apakah memang hal ini Tuhan izinkan supaya saya bisa meningkat di dalam kehidupan saya, atau hal itu terjadi karena kesalahan saya? Ketika saya disingkirkan tanggal 17 Agustus, saya juga introspeksi diri saya. Apakah apa yang saya lakukan ini salah, Tuhan? Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memakai engkau untuk mengubah Indonesia. Maka saya tidak getol-getol. Tadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat ini, Om Pen cerita, beliau mengajarkan tentang kebenaran, ya. Tetapi ada orang mengatakan, Om Pen, jangan ikut-ikutan Pak Yakub sama ikut-ikutan Pak Lukas. Loh, saya tidak mengajarkan ajaran saya. Apa yang saya ajarkan itu firman Tuhan. Beda, saudara-saudara, kecuali apa yang saya ajarkan keluar dari kitab suci. Saudara boleh tinggalkan gereja ini dan saudara boleh tinggalkan saya. Tetapi yang saya ajarkan adalah kebenaran firman. Bukan kebenaran katanya. Kata si A, kata si B, kata sinode, kata pimpinan saya. Kita hidup bukan karena katanya, tapi hidup karena firman. Betul, saudara-saudara? Pegang erat-erat ini. Kemudian tadi kita melihat bagaimana Korah, Datan, dan Abiram. Mereka menghasut orang yang tidak tahu permasalahan. Banyak ternyata orang-orang yang ada di gereja lama, mereka tidak tahu kasusnya. Sehingga mereka ikut-ikutan membenci saya, termasuk membenci gereja ini. Ya, bagi yang terhasut ya silakan saja. Kembali, saya tidak punya beban kok untuk itu. Beban saya adalah saya mengajarkan kebenaran. Saya sudah berdoa kepada Bapak Yahweh, saya rela dipanggil Tuhan mati kalau Indonesia penuh kemuliaan Bapak Yahweh. Sebelum Indonesia penuh kemuliaan Bapak Yahweh, saya masih ingin dipakai Tuhan untuk melayani. Walaupun saya siap dipanggil Tuhan kapanpun. Kita kan tidak tahu, saudara-saudara, Tuhan mau manggil kita kapan, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita sudah menyediakan diri, luar biasa, ya. Saya bersyukur bulan Agustus nanti, tanggal 8 kalau tidak salah, Simeon mau pulang, dia resign, keluar dari pekerjaannya, padahal pekerjaannya sudah cukup mapan, dan dia akan membantu pelayanan kita di sini. Saya harap melalui pelayanan beliau bersama dengan istrinya Elvina akan membuat gereja ini semakin maju bagi kemuliaan Tuhan. Karena beliau termasuk orang profesional yang bekerja secara sekuler, sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tentu saja karena sepak terjang saya ya semakin lama sudah digerogoti usia, tentu tidak selincah dulu. Maka ada yang lebih lincah, ya puji Tuhan. Dan saya bersyukur, walaupun bukan itu sebetulnya maksud saya.
Saya tidak bermaksud gereja ini ada di tangan keluarga. Saya membuat gereja ini bukan untuk keluarga. Maka saya buktikan Simeon saya sekolahkan di Amerika. Tetapi kembali saya tidak bisa menyangkal kalau Tuhan yang menyuruh, tidak ada orang yang bisa menghambatnya. Saya pikir kalaupun dipegang orang lain, bisa-bisa visi dan misi tidak sama dengan saya. Dan kitab suci mengatakan ketika Bapak Yahweh memanggil Abraham, dia memanggil juga Yitzhak. Yitzhak apanya Abraham? Yitzhak apanya Abraham? Anak. Kemudian habis Yitzhak, Yakub. Yakub apanya Yitzhak? Anaknya juga. Jadi itu cara Tuhan rupanya. Dan saya yakin entah kapan waktunya kalau Tuhan panggil saya, pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terus maju berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Hal yang selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram, tidak tahu bagaimana Mose dipilih Tuhan, padahal Mose dipilih bukan karena kemauannya sendiri. Om Pen juga cerita bagaimana dulu dia tidak pernah mau jadi orang Kristen, dan orang tidak tahu bagaimana sejarah perjalanan kehidupannya. Dulu tidak ada orang mau menerima, sekarang banyak orang mau minta dia, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah jadi, sudah tinggal enaknya, mau diajak kerjasama. Berkali-kali Om Pen cerita sama saya dan saya katakan jangan. Dulu pernah beliau mau mencoba-coba, hasilnya apa? Kecewa, saudara-saudara. Karena kita tahu orang Aceh itu boleh dibilang nggak ada yang Kristen. Kalau jadi Kristen itu satu kehinaan. Makanya pada tahun-tahun, berapa tahun yang lalu saya lupa itu, nggak ada orang yang berani menerima Om Pen. Sekarang banyak orang mau menerima, ya karena sudah tinggal enaknya saja. Nanti kalau saudara waktunya saudara diberkati secara materi, secara spiritual yang sudah kita kerjakan selama ini, dan berkat itu sudah semakin maksimal, banyak orang akan ribut mendekati saudara. Karena manusia itu pada hakikatnya seperti semut, ada gula, ada semut. Kalau saudara diberkati menunjukkan kehidupan saudara sebagai orang yang diberkati, maka banyak orang mengaku sebagai saudara. Tapi ketika saudara terpuruk, banyak orang meninggalkan saudara. Itulah dunia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Dan jangan sekali-kali kita katakan, saya belum diberkati. Karena kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu juga merupakan berkat dari Bapa Yahweh. Saya melihat ada banyak hal bahwa kehidupan manusia itu hanya, orang Jawa katakan sawang sinawang. Orang melihat kelihatannya orang lain luar biasa, tapi ketika kita masuk ke sana baru kita tahu. Tapi yang jelas kalau hari ini saya katakan, yang saya jadikan contoh Om Pen, jangan ada satupun di antara kita yang iri, tetapi irilah bagaimana dia dulu ketika dibentuk. Jujur saya katakan, saya tidak pernah kasih uang sama dia. Tujuannya apa? Seperti yang saya katakan kepada Om Pen, saya ingin Tuhanmu itu Bapak Yahweh, bukan saya. Kalau Tuhannya saya terbatas, paling saya kasih uang berapa? Kemarin saudara sudah mendengar kesaksian, dalam satu hari saja Tuhan bisa kasih dia 30 juta. Tetapi jangan kita kemudian iri. Irinya adalah kok dia bisa, itu baru iri yang benar. Kalau dia bisa, saya pun harus bisa. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Maka saya selalu katakan, kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Wong kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau dia menjadi orang sukses berhasil, kita juga. Tapi tujuan kita yang
terpenting. Terpenting itu tidak ada yang lebih penting, adalah keselamatan jiwa. Saudara sudah berada di tempat yang tepat, karena keselamatan jiwa datang dari Bapa Yahweh yang mencipta langit dan bumi, yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan Dia yang berdiam di dalam hidup kita, Immanuel, yaitu Ruach HaKodes. Jangan sampai kita tinggalkan Dia. Saya melihat kita semua banyak hidup dalam kesederhanaan, tapi saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara merasa diberkati Tuhan? Jangan hanya merasa, saudara katakan saya diberkati. Ya, sekarang kita katakan saya diberkati. 2, 3. Ya, saudara diberkati, bukan saya merasa diberkati. Merasa dengan diberkati itu beda. Kalau merasa itu cuma rasa-rasanya kok iya yo, tapi belum tentu iya. Tapi kalau diberkati luar biasa. Pak Karsimin misalkan ya, beliau ini pakai kerak loh saudara-saudara, datang jauh-jauh dari Bawen sana bisa sampai ke tempat ini, dan beliau ini satu tantangan untuk bisa datang bersama dengan kita, karena saya dengar keluarganya juga tidak mengizinkan. Yang seperti ini yang bisa menjadi contoh, menjadi berkat dalam hidup kita. Jangan kita menyerah hanya karena apa? Materi. Seperti yang saya ceritakan dulu, ada orang yang pamit sama saya, Pak Yakub, saya mau pamit minggu depan saya tidak akan ke gereja lagi. Lu kenapa Bu? Kalau saya salah saya minta maaf Bu. Enggak Bapak, enggak salah, cuman kalau saya ke gereja anak saya enggak ngasih uang saya. Lu Ibu emang dicatu sama anak Ibu 1 bulan berapa? 50.000 rupiah Pak. Aduh Bu, nilai Ibu kok cuma 50.000. Kitab suci katakan, apa gunanya seluruh dunia ini menjadi milikmu kalau jiwamu binasa. Artinya Tuhan menilai jiwa saudara tidak sebanding kalau dibandingkan dengan harta seluruh dunia ini. Artinya saudara sangat berharga. Jangan hanya dinilai 50.000 rupiah. Tapi ya itu keputusannya, saya tidak bisa memaksa, karena setiap orang punya hak asasi. Ya, saya bersyukur pagi ini kita bisa beribadah bersama-sama. Banyak gereja-gereja yang lain masih belum ibadah, tapi kita sudah bisa ibadah dengan nyaman. Karena itu saya mengharap saudara mengikuti peraturan gereja, supaya gereja kita tidak mendapatkan gangguan. Amin saudara-saudara. Jadi pada hari ini mari kita introspeksi diri kita. Menyalahkan diri sendiri itu sama saja dengan kita melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita, apakah kita bersalah di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi sesuatu yang kurang enak terjadi dalam hidup saudara, ketahuilah itu merupakan cara Tuhan untuk memberkati saudara lebih dari sebelumnya. Jadi selalu harus berpikir secara positif, jangan berpikir negatif. Waduh Pak, saya ndak bisa, saya ndak mampu, saya bodoh, saya orang desa. Itu semua hal-hal yang negatif. Kalau saudara selalu berpikir saya tidak bisa, saya orang yang kere terus-menerus, hasilnya apa? Kere. Siapa yang mau kere? Biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Lu kaya di sorga lu saudara. Mau enggak miskin di bumi tapi kaya di sorga? Siapa yang mau? Lu jangan Pak, jangan. Tuhan kita itu memberkati, ya. Jadi kita mau diberkati di bumi, tetapi mati masuk surga. Ini lagu Pantekosta lama yang ngarang sedang frustasi. Karena saya mendengar dulu ada orang cerita, gembala gereja, saya tidak perlu sebut namanya deh ya, itu cerita sama saya.
tapi sudah lama, kira-kira 30 tahun yang lalu ada. Dia bilang gini, Pak, saya prihatin melihat kehidupan hamba Tuhan yang satu ini. Kadang tidak ada yang dipakai untuk makan. Kulit pisang itu loh Pak, digoreng Pak, dimakan. Saking tidak ada yang dipakai untuk makan. Dan gereja-gereja aliran seperti ini yang hidupnya selalu berpikir, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Ayatnya yang dipakai apa? Lazarus yang miskin, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Yang dijadikan contoh Lazarus, kenapa bukan Abraham? Abraham itu orang kaya di bumi, tetapi dia juga masuk surga. Saya tidak mengajarkan istilah teologi kemakmuran, tidak. Karena kalau saya berbicara soal berkat, tidak semata-mata berbicara soal uang, tetapi kebahagiaan hidup. Saya adalah orang yang bahagia hidupnya. Kemarin saya nginjek itu apa namanya, timbangan punya Bu Rina. Ya, Bu Rina bilang, wah Pak Yakub, apanya itu yang katanya lebih muda? Apanya Bu yang lebih muda? Metabolismenya lebih muda berapa tahun Bu? 19 tahun loh, jajal saudara-saudara. Ya, itu dari hasil apa namanya, uji komputer loh. Saya mendengar itu ya, saya puji Tuhan lah, bersyukur. Kenapa? Karena hati saya penuh dengan sukacita. Jadi perempuan-perempuan yang ingin wajahnya tetap celing, kinclong gitu ya, gampang. Hatinya harus gembira. Kalau saudara memendam rasa apa namanya, perasaan bersalah, kemudian saudara selalu kemerungsung hidupnya, ya, enggak tenang hidupnya, saudara umur 27 tetapi seperti berusia 72 tahun. Wajahnya kirut kabeh, mengerikan. Tapi kalau saudara selalu ceria, tenang hatinya, wih, orang lihat seneng. Kok wajahnya ada sinar kemuliaannya ya? Kan gitu saudara-saudara. Paham saudara-saudara? Mari kita introspeksi diri kita untuk kita punya otoritas benar di hadapan Tuhan. Otoritas itu ada di dalam kita loh saudara-saudara, tidak lagi di tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan otoritas itu kepada kita. Hati yang gembira seperti obat, kata kitab Amsal. Jadi kalau kita sehat itu anugerah Tuhan. Kalau saya kemarin Bu Rina bilang, wah Pak Yakub lemaknya banyak, loh itu kesalahan saya, bukan kesalahan Tuhan. Bisa dipahami saudara-saudara? Nah, kita bisa introspeksi diri. Bagaimana ya supaya lemaknya jangan kepenuhan, kira-kira begitu. Bisa dipahami saudara-saudara. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang sangat peduli di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara beli televisi, pasti ada keterangan kecil, ya. Saudara beli sepeda motor, pasti dapat buku. Betul ya Bu ya, dapat buku-buku tentang perawatan sepeda motor. Kitab suci ini adalah buku petunjuk kehidupan saudara. Kalau saudara membaca kitab suci ini dengan sungguh-sungguh, kalau membaca itu saya sarankan bersuara. Saudara akan sehat, saudara akan bahagia, saudara akan tenang hidupnya, saudara akan damai sejahtera. Baca kitab suci. Kita belajar dari umat Islam loh. Umat Islam kalau membaca Quran bunyi kan, tapi kalau kita semedi, nanti lama-lama, loh saudara yang ngomong loh ya, lama-lama ngantuk. Ini bukan obat tidur, ini adalah buku petunjuk kehidupanmu. Kalau engkau baca dengan sungguh-sungguh, buktikan ucapan saya, Bu Suyimah pun bisa seperti gadis muda. Betul saudara-saudara ya, karena ini buku petunjuk kita. Mari kita kerjakan kehidupan kita berdasarkan buku petunjuk kita.
Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin. Saya tidak memperpanjang firman, biarlah firman ini memberkati di dalam kehidupan saudara.